Trenggalek, kabupaten yang dikenal dengan mitos santet, ternyata menyimpan sejarah panjang, tradisi kuat, dan perjuangan modern yang jarang terungkap. Dari kerajaan kuno hingga era digital. Inilah kisah nyata sebuah daerah yang berusaha melampaui stereotip dan menulis takdirnya sendiri. Awal mula Trenggalek selalu diceritakan dalam gabungan antara sejarah, mitos, dan ingatan kolektif masyarakatnya. Di balik pegunungan yang membentuk dinding alami di bagian utara dan barat, dan di balik lembah yang subur dengan aliran sungai kecil yang setia menghidupi sawah, berdirilah sebuah wilayah yang pada mulanya hanyalah kumpulan permukiman sederhana. Orang-orang datang karena tanahnya subur dan airnya melimpah. Mereka membuka ladang, membangun gubuk, lalu perlahan menjadikannya rumah. Di sanalah jejak pertama identitas Trenggalek mulai melekat. Tempat yang dibangun oleh kesabaran Tanggen-Tanggen, petani, dan kekuatan keyakinan terhadap alam yang mereka tinggali pada masa kerajaan-kerajaan Jawa kuno. Wilayah ini berada di persimpangan kekuasaan. Catatan resmi mungkin tak selalu menyebutnya secara terang, tetapi tradisi lisan menyimpan fragmen kisah tentang utusan Majapahit yang melewati jalur selatan, tentang pedagang yang singgah, dan tentang para pertapa yang mencari ketenangan di lereng-lereng hutan. Jalur kecil yang menghubungkan pedalaman Kediri dengan pantai selatan bukan hanya jalur perdagangan, melainkan jalur pertemuan budaya, bahasa, adat, dan kebiasaan pendatang melebur dengan kehidupan penduduk setempat, melahirkan karakter khas yang terbentuk tanpa paksaan tumbuh, seperti padi yang menguning perlahan, nama-nama desa yang bertahan, hingga kini seringkali menyimpan petunjuk tentang masa lalu itu. Ada yang merujuk pada kondisi alam, ada yang berkaitan dengan sosok tertentu, dan ada pula yang berasal dari peristiwa simbolik. Para tetua menceritakan bagaimana sebuah desa dinamai karena kejadian aneh yang pernah terjadi di sana. Kisah-kisah itu, meskipun sulit diverifikasi, tetap hidup karena diceritakan berulang di malam-malam penuh bintang. Di titik inilah sejarah dan legenda saling berpelukan. Trenggalek tidak lahir hanya dari pertempuran atau keputusan politik, melainkan juga dari cerita-cerita yang mengikat warga pada tanah tempat mereka berpijak. Seiring berjalannya waktu, pengaruh agama dan struktur sosial baru mulai membentuk tatanan kehidupan. Datangnya para ulama dan guru spiritual membawa perubahan besar, bukan hanya pada cara masyarakat beribadah, tetapi juga pada cara mereka mengorganisasi desa. Surau dan langgar menjadi titik temu, tempat orang berdiskusi, menyelesaikan perselisihan, sekaligus merencanakan musim tanam. Etos kerja disertai doa dan rasa syukur membentuk kesadaran bahwa hidup tak hanya urusan dunia, melainkan juga urusan keharmonisan dengan yang gaib. Dari sini lahir keseimbangan khas, rasional dalam bekerja, namun tetap memberi ruang bagi hal-hal yang tak kasat mata. Hubungan masyarakat dengan alam tidak pernah bersifat dominatif. Hutan dianggap sebagai penjaga sumber air, gunung diperlakukan sebagai benteng, dan sungai dihormati karena mampu memberi sekaligus mengambil. Ada aturan adat tentang kapan menebang pohon, kapan membuka ladang baru, dan bagaimana membagi air irigasi agar tak menimbulkan pertengkaran. Gotong royong menjadi praktik harian. Ketika sebuah bendungan kecil jebol, seluruh warga datang memperbaikinya tanpa menunggu perintah. Mereka paham, jika satu sawah gagal panen, maka seluruh desa ikut merasakan akibatnya. Rasa kebersamaan itu menjadi fondasi yang lebih kokoh daripada tembok batu manapun. Dalam perkembangan administratif, Trenggalek perlahan dikenali sebagai wilayah yang memiliki potensi pertanian dan peran strategis sebagai jalur penghubung. Namun sebelum ada peta resmi, batas-batasnya sudah terlebih dahulu terbentuk dalam imajinasi masyarakat. Sebuah bukit di utara menjadi penanda alami, sungai tertentu menjadi garis tak tertulis yang memisahkan desa, dan pohon besar di persimpangan jalan berfungsi sebagai titik temu. Semua itu menunjukkan bagaimana masyarakat lokal menciptakan pemerintahan mereka sendiri, fleksibel namun efektif menjaga keteraturan. Awal mula Trenggalek pada akharnya adalah cerita tentang bagaimana manusia dan alam saling membentuk. Tidak ada peristiwa tunggal yang menandai kelahirannya. Yang ada adalah rangkaian kecil pertemuan, keputusan, dan kesepakatan yang berlangsung dari generasi ke generasi. Dari lembah hijau dan kabut pagi yang turun pelan, lahirlah sebuah wilayah yang kelak dikenal sebagai kabupaten dengan sejarah panjang dan budaya yang kaya. Dengan memahami akar ini, kita bisa melihat bahwa Trenggalek bukan sekadar nama di peta, melainkan hasil perjalanan panjang yang dijalin oleh kerja, keyakinan, dan cerita yang tak pernah putus.
Ketika kekuasaan kolonial masuk semakin jauh ke pedalaman Jawa Timur, Trenggalek tidak lagi sekadar menjadi wilayah yang bergantung pada pertanian tradisional. Kehadiran pejabat Belanda, surveyor tanah, serta pasukan pengawal membuka lembaran baru yang mengubah cara orang memandang desa, tanah, dan hasil bumi. Jalan setapak diperlebar agar gerobak dan kuda bisa lewat. Jembatan dibangun di atas sungai-sungai yang dulu hanya diseberangi dengan rakit. Dan pos penjagaan didirikan di titik-titik strategis. Di balik semua itu, tersimpan maksud yang jelas, mempermudah pengawasan dan memaksimalkan hasil bumi untuk kepentingan kolonial. Pemetaan wilayah dimulai dengan teliti. Hutan yang sebelumnya dianggap sakral mulai ditandai sebagai milik negara. Sementara sawah yang sudah diolah turun-temurun dicatat dalam buku register pajak. Penduduk desa yang terbiasa mengelola tanah secara komunal harus berhadapan dengan konsep kepemilikan formal yang asing. Sertifikat, ukuran hektar, dan batas-batas yang ditentukan oleh patok kayu. Banyak dari mereka tak sepenuhnya memahami arti administrasi baru ini. Namun mereka merasakan akibatnya kewajiban setoran meningkat dan kesalahan kecil bisa berujung hukuman. Sementara itu, pemerintah kolonial memperkenalkan sistem tanam paksa pada komoditas tertentu. Bukan hanya padi yang ditanam, melainkan juga tanaman yang menguntungkan pasar Eropa, kopi, tebu, tembakau. Lahan terbaik perlahan beralih fungsi. Para petani Trenggalek harus membagi tenaga antara ladang yang memberi makan keluarga dan lahan yang hasilnya dikirim jauh ke luar negeri. Ketegangan pun tumbuh diam-diam. Pada musim panen, warga melihat gerebek-gerebek penuh hasil bumi melintas menuju gudang kolonial. Sementara mereka sendiri masih menghitung beras yang cukup untuk bertahan hingga musim berikutnya. Di tengah tekanan ekonomi, lahir bentuk-bentuk perlawanan yang tak selalu tampak sebagai pemberontakan terbuka. Ada yang menunda setoran dengan alasan gagal panen. Ada pula yang menyembunyikan sebagian hasil di lumbung-lumbung rahasia. Para kiai dan tokoh adat memainkan peran penting, menyatukan masyarakat melalui pengajian dan musyawarah. Mereka menyelipkan peasant-peasant tentang kemandirian, kehormatan, dan kesabaran, namun juga mengingatkan bahwa ketidakadilan tidak boleh dibiarkan menjadi kebiasaan. Dari ruang-ruang sederhana itu, muncul kesadaran baru bahwa tanah bukan sekadar aset, melainkan identitas dan martabat. Perubahan tata wilayah membawa dampak lain yang tak kalah besar. Desa-desa yang tadinya berdiri terpisah, mulai diikat dalam struktur administratif, distrik, kecamatan, dan kabupaten. Setiap lapis pemerintahan memiliki kepala yang bertanggung jawab kepada otoritas di atasnya. Sistem ini secara perlahan membentuk pola baru pengambilan keputusan. Kepala desa harus melaporkan jumlah keluarga, luas sawah, bahkan jumlah ternak. Di satu sisi, pendataan membuat wilayah lebih terorganisasi. Di sisi lain, ia membuka jalan bagi kontrol yang semakin ketat atas kehidupan sehari-hari warga. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan kolonial memang menghadirkan manfaat tertentu. Jalan memudahkan mobilitas, pasar baru muncul, dan sebagian penduduk memperoleh pekerjaan sebagai buruh atau pengangkut. Namun manfaat itu datang bersama bayang panjang eksploitasi. Banyak warga merasa seolah menjadi tamu di tanah sendiri, bekerja keras tanpa banner-banner, merasakan hasilnya. Ketika malam tiba, cerita tentang ketidakadilan beredar dari rumah ke rumah, menyatu dengan doa dan keluhan yang disampaikan pelan agar tidak terdengar penjaga. Meski begitu, masa kolonial juga memicu tumbuhnya kesadaran politik. Anak-anak dari keluarga yang memiliki kesempatan belajar di sekolah, rakyat mulai membaca koran dan mendengar kabar tentang pergerakan nasional di kota-kota besar. Mereka pulang dengan cerita tentang kemerdekaan, tentang hak, tentang masa depan yang tak lagi dikendalikan kekuasaan asing. Benih-benih pemikiran itu disebarkan melalui diskusi kecil di surau, di lumbung, atau di tepi sawah. Ketika matahari mulai condong ke barat pada Akernia, periode kolonial di Trenggalek adalah masa penuh paradoks. Pembangunan yang berjalan seiring dengan penindasan, keteraturan administratif yang tumbuh di atas ketidakadilan sosial, dan keterbukaan jalur transportasi yang sekaligus memperlebar jurang antara penguasa dan rakyat. Namun dari tekanan itulah terbentuk daya tahan, masyarakat kemampuan untuk bertahan, bernegosiasi, dan perlahan merajut harapan. Ketika bab ini ditutup oleh perubahan besar di tingkat nasional, Trenggalek telah memiliki pengalaman pahit manis yang kelak membentuk sikapnya menghadapi masa modern, waspada terhadap kekuasaan,
namun percaya pada kekuatan kebersamaan. Di Trenggalek, cara hidup masyarakat tidak pernah terpisah dari bentang alam yang mengelilinginya. Pegunungan yang membentang seperti dinding raksasa, lembah hijau yang subur setelah hujan, serta sungai yang mengalir setia dari hulu ke sawi-sawah. Semuanya membentuk irama kehidupan sehari-hari. Pagi hari, embun masih menggantung di pucuk padi. Ketika para petani turun ke ladang, mereka berjalan perlahan, membawa cangkul dan harapan. Seolah setiap langkah adalah doa agar musim ini lebih baik dari musim sebelumnya. Bagi mereka, tanah bukan hanya tempat menanam, ia adalah halaman rumah, warisan leluhur, sekaligus tabungan masa depan. Struktur sosial terbentuk secara alami oleh kebutuhan untuk saling bergantung. Di desa-desa, gotong royong menjadi bahasa yang tak pernah usang. Ketika seseorang membangun rumah, tetangga datang tanpa diminta, membawa bambu, makanan, atau sekadar tenaga. Upacara panen, kelahiran, dan pernikahan dikelola bersama, memberi ruang bagi semua orang untuk terlibat. Anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang mengenal batas sopan santun, menghormati orang tua, menjaga ucapan, dan tidak serampangan mengambil apa yang bukan haknya. Nilai-nilai ini diteruskan tanpa banyak ceramah, cukup dengan teladan, cukup dengan melihat bagaimana orang-orang dewasa menyelesaikan persoalan. Dalam pandangan masyarakat Trenggalek, memiliki kehendaknya sendiri. Hutan dianggap sebagai tempat bersemayamnya pengetahuan. Ada cerita tentang pepohonan tua yang tak boleh ditebang sembarangan, tentang sumber mata air yang harus dijaga melalui ritual sederhana. Meski sebagian kepercayaan itu berlapis mitos, esensinya jelas. Menjaga alam berarti menjaga keberlanjutan hidup. Maka lahirlah kebiasaan membagi air irigasi secara adil, menanam kembali pohon setelah penebangan, dan menghindari pembukaan lahan secara brutal. Semua ini dilakukan bukan karena peraturan tertulis, melainkan karena kesadaran yang tumbuh dari generasi ke generasi. Ekonomi Trenggalek berkembang dari potensi alam yang tersedia. Pertanian tetap menjadi tulang punggung. Padi, jagung, ketela, dan palawija mengisi lumbung rumah. Di wilayah yang lebih tinggi, perkebunan kecil menghasilkan cengkeh, kopi, dan rempah lain yang dijual ke pasar kecamatan. Di pesisir selatan, perahu-perahu nelayan kembali menjelang senja, membawa ikan segar yang kemudian diasinkan atau dijual ke pedagang keliling. Aktivitas ini menciptakan jaringan ekonomi sederhana namun tangguh, di mana setiap orang memiliki peran dari petani, pedagang pengumpul, hingga penjual di pasar yang riuh. Setiap hari pasaran, pasar tradisional menjadi jantung pertemuan sosial dan ekonomi. Di sana, harga tidak semata-mata diukur dengan angka. Ia dinegosiasikan dengan senyum, cerita, dan rasa saling percaya. Seorang ibu bisa menunda pembayaran karena penjual tahu bahwa panen keluarganya tertunda. Hubungan semacam ini memupuk rasa tanggung jawab bersama. Tidak ada yang benar-benar dibiarkan jatuh tanpa tangan yang terulur. Pada saat yang sama, pasar juga menjadi tempat bertukar kabar tentang musim, kesehatan, dan bahkan urusan politik desa. Dengan cara itulah informasi menyebar, membentuk opini, dan perlahan mempengaruhi arah kebijakan lokal. Masuknya modernisasi membawa perubahan pelan namun pasti. Jalan-jalan diperkeras, kendaraan bermotor mulai menggantikan gerobak, dan kios-kios kecil bermunculan di tepi jalan utama. Generasi muda melihat peluang baru, berdagang, membuka jasa, atau merantau untuk kemudian mengirim uang pulang. Meski begitu, mereka tetap menyimpan ikatan pada kampung halaman. Banyak yang kembali saat musim tanam atau panen, membantu orang tua di sawah, seakan mengingatkan diri bahwa akar mereka masih tertanam di tanah ini. Perubahan ekonomi, meskipun membawa kompetisi, tetap berjalan berdampingan dengan nilai kebersamaan. Di sela semua dinamika itu, muncul tantangan. Bagaimana menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian? Pembukaan lahan berlebihan bisa memicu longsor, penangkapan ikan yang tidak bijak mengancam ekosistem laut, dan penggunaan bahan kimia berlebihan merusak kesuburan tanah. Namun masyarakat Trenggalek yang telah lama hidup berdampingan dengan alam, belajar beradaptasi. Program konservasi desa, pertanian organik, dan pengelolaan air berbasis komunitas mulai tumbuh sebagai bentuk kesadaran baru. Tidak selalu sempurna, namun menjadi bukti bahwa ekonomi tidak harus berjalan berlawanan dengan keberlanjutan. Dengan demikian, wajah Trenggalek terlihat sebagai komposisi yang utuh. Masyarakat yang saling bergantung,
Alam yang memberi sekaligus menuntut dijaga, dan ekonomi yang bergerak mengikuti ritme musim. Setiap elemen saling menguatkan, membangun fondasi yang memungkinkan wilayah ini bertahan menghadapi perubahan zaman. Di antara suara jangkrik malam dan desir angin dari lereng gunung, tersimpan keyakinan kolektif bahwa selama masyarakat tetap bersatu dan menghormati alam, kehidupan akan menemukan jalannya sendiri. Di Trenggalek, tradisi hidup bukan sekadar sebagai ritual yang diulang tahun demi tahun, melainkan sebagai jembatan antara yang tampak dan yang tak terlihat. Setiap upacara, setiap doa, dan setiap gerak kecil dalam kehidupan sehari-hari memuat makna yang dirawat dengan hati-hati. Masyarakat meyakini bahwa alam, leluhur, dan kekuatan ilahi bersatu membentuk keseimbangan yang halus. Karena itu, mereka belajar berjalan pelan, tidak gegabah mengambil keputusan, dan selalu memberi ruang bagi sesuatu yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata semata. Tidak orang tua mengajarkan pada anak-anak bahwa menghormati yang tak kasat mata sama pentingnya dengan menjaga hubungan antar sesama. Salah satu tradisi yang paling melekat adalah upacara bersih desa. Pada hari yang telah ditentukan, warga berkumpul di balai desa, membawa hasil panen, lauk sederhana, dan kue-kue tradisional. Mereka menyusun sesaji dengan rapi, lalu memanjatkan doa agar desa dijauhkan dari bala dan diberkahi kemakmuran. Bagi orang luar, ini tampak seperti pesta makan bersama. Namun bagi masyarakat setempat, bersih desa adalah cara menyelaraskan diri dengan alam yang telah memberi. Setelah doa, musik tradisional mengalun, tarian sederhana digelar, dan anak-anak berlarian dengan wajah penuh tawa sebuah perayaan kecil atas rasa syukur. Tradisi selamatan juga menjadi bagian penting dalam siklus hidup, dari kelahiran, pindah rumah, panen pertama, hingga kematian. Selalu ada momen berkumpul untuk membaca doa dan berbagi hidangan. Di ruang tengah rumah, tikar digelar dan lampu dipadamkan hingga hanya menyisakan cahaya redup. Orang-orang duduk melingkar, khusyuk mendengarkan bacaan doa yang mengalir pelan. Dalam hening itu, hadir rasa kebersamaan yang sulit diterjemahkan. Semua orang merasakan bahwa hidup tidak hanya tentang individu, melainkan tentang ikatan yang menenangkan. Keluarga, tetangga, dan arwah leluhur yang diyakini masih menjaga dari kejauhan. Di balik tradisi yang tampak tenang itu, ada dunia tak kasat mata yang diceritakan turun-temurun. Masyarakat percaya bahwa di balik pepohonan besar, di tepian sungai, atau di sudut sawah ketika senja, bersemayam makhluk halus yang patut dihormati. Tidak perlu ditakuti selama manusia menjaga sikap. Itulah sebabnya, ketika memasuki hutan atau membabat semak, orang tua mengingatkan agar mengucap salam dan tidak bersikap semena-mena. Kepercayaan ini bukan tentang menakut-nakuti, melainkan membangun kesadaran bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi baik terhadap alam maupun terhadap ketentraman batin. Cerita mengenai tokoh Linui sering muncul sebagai peringatan moral. Ada kisah tentang orang bijak yang mampu melihat apa yang tidak dilihat orang lain, atau dukun yang diminta menolong ketika penyakit datang tanpa sebab jelas. Namun tokoh-tokoh ini digambarkan bukan sebagai sosok yang disembah, melainkan penjaga keseimbangan. Mereka diharapkan menggunakan pengetahuan spiritual untuk menyembuhkan, menenangkan, dan memberi nasihat. Masyarakat memahami bahwa kekuatan apapun yang melukai orang lain pada akhirnya akan kembali membawa malapetaka. Dengan cara itu, cerita tentang dunia gaib justru menjadi pagar etika. Pada titik tertentu, muncul pula beyang-beyang tentang santet, sesuatu yang menjadi bahan bisik-bisik di banyak daerah Jawa, termasuk Trenggalek. Cerita itu seringkali lahir dari rasa cemas, kecemburuan, atau konflik yang tak terselesaikan. Tetapi semakin kesini, pandangan masyarakat mulai bergeser. Banyak tokoh agama dan adat menekankan bahwa cerita santet sebaiknya dilihat sebagai peringatan untuk menjaga hubungan sosial, bukan sebagai identitas yang dibanggakan atau praktik yang diteruskan. Pendidikan dan pemahaman keagamaan yang lebih kuat membantu menempatkan isu itu sebagai bagian dari folklore kisah masa lalu yang memberi pelajaran, bukan sebagai panduan kehidupan. Meski modernisasi merambah, tradisi tidak serta-merta hilang. Ia beradaptasi. Upacara kini berdampingan dengan pengeras suara, arak-arakan direkam oleh ponsel, dan anak-anak muda mengunggah potongan ritual ke media sosial. Namun di balik teknologi, nilai dasarnya tetap sama. Rasa syukur, kehati-hatian, dan penghormatan kepada yang lebih besar dari diri manusia.
Masyarakat Trenggalek menemukan cara baru untuk mempertahankan yang lama. Seperti benang yang terus disulam mengikuti motif zaman pada Ekernia, tradisi dan kepercayaan di Trenggalek membentuk lapisan tak terlihat yang menyelimuti kehidupan sehari-hari. Di balik sawah yang hijau dan jalan desa yang lengang, ada keyakinan bahwa manusia hidup dalam jaringan yang luas terhubung dengan alam, leluhur, dan Tuhan. Dunia tak kasat mata bukanlah ancaman, melainkan pengingat bahwa hidup menuntut kebijaksanaan. Selama masyarakat menjaga rasa hormat itu, mereka percaya ketentraman akan terus menyertai lengkelangka kecil di tanah kelahiran mereka. Membicarakan santet di Trenggalek berarti memasuki wilayah yang berada di antara rasa takut, rasa hormat, dan rasa ingin tahu. Di mata masyarakat, santet bukan sekadar istilah untuk menyebut praktik gaib, melainkan penanda bahwa hubungan antar manusia selalu menuntut kehati-hatian. Cerita-cerita tentang santet beredar di beranda rumah, di pos ronda, dan di pasar biasanya dimulai dengan bisik pelan, lalu menyebar seperti kabar yang enggan diakui, tetapi sulit untuk diabaikan. Namun jika dilihat lebih dalam, santet dalam budaya lokal sejatinya lebih menyerupai cermin sosial. Ia mencerminkan kecemburuan, konflik, serta kegelisahan yang tidak terselesaikan. Dalam tradisi tutur, kisah santet hampir selalu diawali oleh retaknya harmoni. Seorang tetangga merasa dilecehkan, tanah warisan diperebutkan, atau keberhasilan seseorang dianggap mengancam yang lain. Ketika kemarahan tak mendapatkan saluran terbuka, lahirlah rumor bahwa seseorang memanggil kekuatan gelap. Cerita berkembang, ada orang yang sakit tanpa sebab, ayam-ayam mati mendadak, atau suara langkah terdengar di atap pada malam buta. Apakah semua itu nyata? Tidak ada yang bisa memastikan. Namun cerita semacam ini berfungsi sebagai peringatan moral. Jangan meremehkan hubungan sosial, karena luka kecil dapat berubah menjadi beang-beang yang menakutkan. Reputasi Banyuwangi sebagai tanah santet sering menjadi rujukan ketika orang membandingkan wilayah lain di Jawa Timur, termasuk Trenggalek. Di sanalah muncul klaim bahwa kedua wilayah setara dalam hal ilmu santet. Ungkapan ini tidak selalu dimaksudkan sebagai pujian, tetapi mencerminkan kesadaran bahwa masyarakat di kawasan selatan Jawa memiliki tradisi spiritual yang panjang dan kompleks. Di Trenggalek sendiri, santet dipahami bukan sebagai kebanggaan, melainkan bagian dari cerita lama yang menyelinap di antara kepercayaan dan kenyataan. Ia dijaga dalam bentuk kisah, bukan dalam bentuk praktik yang dibenarkan. Tokoh agama dan adat sering berdiri di garis depan untuk menafsirkan fenomena ini. Mereka menenangkan warga yang gelisah, menyarankan doa dan introspeksi, serta mengingatkan bahwa menuduh seseorang sebagai pelaku santet bisa memecah belah desa. Banyak di antara mereka menempatkan santet pada ranah simbolik sebagai gambaran tentang betapa rapuhnya kepercayaan. Ketika seseorang merasa terancam, pikiran mudah mencari kambing hitam. Karena itu, penyelesaian konflik lebih diutamakan melalui musyawarah dan saling memaafkan, ketimbang terjebak dalam upaya mencari si pelaku yang tak pernah jelas. Dalam perspektif budaya, santet juga berperan sebagai alat kontrol sosial. Kisah-kisah yang menakutkan membuat orang berpikir ulang sebelum melakukan hal yang dianggap menyakiti orang lain. Anak-anak diajari untuk tidak berlaku sombong, tidak mengambil hak tetangga, dan berhati-hati menggunakan kata-kata, bukan karena mereka benar-benar yakin akan terkena balasan gaib, melainkan karena mereka memahami pesan di balik cerita itu. Perbuatan buruk akan selalu memiliki konsekuensi. Dengan demikian, santet bekerja sebagai metafora etika yang lembut namun efektif. Masuknya ilmu pengetahuan dan layanan. Kesehatan modern pelen-pelen mengubah cara masyarakat memaknai santet. Penyakit yang dulu dianggap kiriman, kini bisa dijelaskan oleh dokter. Dan gangguan yang dicurigai gaib kadang ternyata merupakan persoalan psikologis atau stres. Media massa dan pendidikan membuat orang lebih kritis, meski tidak sepenuhnya menutup ruang bagi hal-hal tak kasat mata. Di titik ini, lahirlah sikap yang lebih seimbang. Mengakui bahwa dunia spiritual adalah bagian dari warisan budaya, tetapi tidak membiarkannya menguasai akal sehat. Meski demikian, cerita tentang santet tidak akan lenyap begitu saja. Ia melekat dalam lagu-lagu rakyat, dalam fragmen film horor, dan dalam kisah yang diceritakan nenek kepada cucunya saat lampu dipadamkan. Santet bertahan karena ia adalah bagian dari imajinasi kolektif farsib, ketakutan dan harapan yang hidup berdampingan. Yang berubah adalah cara masyarakat menghadapinya, bukan dengan ketakutan membabi buta, melainkan dengan pemahaman bahwa harmoni sosial
lebih kuat daripada desas-desus gelap. Akhirnya, melihat santet dalam perspektif budaya, berarti mengakui bahwa ia bukan sekadar praktik mistis, melainkan bahasa simbolik yang digunakan masyarakat untuk membicarakan ketegangan, keadilan, dan kepercayaan. Di Trenggalek, santet bukanlah identitas, melainkan cerita yang mengingatkan agar manusia saling menjaga. Selama masyarakat memilih dialog, kejujuran, dan kebersamaan, bayang-bayang itu akan tetap berada pada tempatnya, di ranah cerita pelajaran masa lalu yang mengajarkan kewaspadaan, bukan ketakutan. Modernisasi datang ke Trenggalek tidak dengan gemuruh besar, melainkan seperti ombak yang perlahan naik dari cakrawala. Tenang, tetapi terus-menerus mengikis tepian lama. Jalan yang dulu berbatu kini diperlebar dan dilapisi aspal. Di sepanjang tepian sawah, tiang listrik berdiri tegak membawa cahaya hingga ke rumah yang sebelumnya hanya diterangi lampu minyak. Suara kendaraan bermotor menggantikan derit roda gerobak. Sementara itu, sinyal telepon dan internet membuka jendela baru ke dunia luas, menghadirkan informasi, hiburan, dan gaya hidup yang sebelumnya hanya menjadi cerita dari para perantau. Perubahan fisik itu membawa harapan. Pasar-pasar menjadi lebih ramai, toko kelontong berkembang menjadi minimarket kecil, dan usaha rumahan mulai menjelma menjadi industri skala desa. Pemerintah daerah mengupayakan program pembangunan, infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan. Generasi muda memiliki pilihan yang lebih beragam. Mereka bisa melanjutkan sekolah hingga perguruan tinggi, bekerja di kota, atau mencoba peruntungan sebagai pengusaha lokal. Di sisi lain, pariwisata pelan-pelan tumbuh dari pantai, gua, dan perbukitan yang sebelumnya jarang dikunjungi. Semua seolah menandakan bahwa Trenggalek sudah siap melangkah seirama dengan zaman. Namun, modernisasi tidak datang tanpa harga. Pada saat jalan makin terbuka, arus budaya luar ikut mengalir deras. Televisi, ponsel, dan media sosial memperkenalkan nilai-nilai baru yang seringkali bertabrakan dengan kebiasaan lama. Anak-anak tumbuh dengan referensi global, memimpikan kehidupan yang glamor dan cepat. Sementara orang tua masih memegang teguh kesederhanaan dan tata krama yang diwariskan leluhur. Dalam percakapan makan malam, sering muncul pertanyaan yang tak terucap. Bagaimana cara berdiri tegak di tengah dunia yang berubah begitu cepat, tanpa kehilangan jati diri? Di desa-desa, sebagian orang tua mulai merasa cemas ketika melihat sawah yang dulu ramai oleh petani, kini tampak sepi, terutama saat musim kerja di kota membuka peluang besar. Para pemuda merantau karena upah lebih menjanjikan, sementara lahan pertanian kadang dikerjakan oleh tenaga sewaan. Keterikatan pada tanah dan tradisi perlahan dilunakkan oleh kebutuhan ekonomi. Namun, tidak adil jika modernisasi hanya dipandang sebagai ancaman. Banyak perantau kembali membawa pengetahuan, modal, dan pandangan baru tentang manajemen usaha, tentang pemasaran digital, bahkan tentang cara mengolah tradisi menjadi potensi ekonomi kreatif. Tantangan terbesar sebenarnya terletak pada identitas. Trenggalek memiliki sejarah, tradisi, dan reputasi tertentu, termasuk bayang-bayang cerita mistis yang sering melekat pada wilayah selatan Jawa. Di tengah upaya membangun citra sebagai daerah modern dan terbuka, masyarakat harus berhadapan dengan stereotip lama yang kadang kurang menguntungkan. Beberapa orang dari luar masih memandang Trenggalek dengan rasa curiga, seakan wilayah ini hanya dihuni oleh cerita-cerita kelam. Untuckit, pemerintah daerah dan komunitas lokal mencoba memutar sudut pandang, mempromosikan kesenian, kuliner, dan wisata alam sebagai wajah baru yang lebih cerah. Sekolah dan lembaga keagamaan memainkan peran penting dalam proses ini. Guru-guru mengajarkan keterampilan abad ke-21, teknologi, komunikasi, dan berpikir kritis tanpa melupakan pelajaran tentang budi pekerti dan sejarah lokal. Di surau dan masjid, para pemuka agama mengingatkan bahwa modernisasi seharusnya memperkuat moral, bukan sebaliknya. Diskusi-diskusi kecil, festival budaya, dan lomba desa menjadi ruang di mana tradisi dan inovasi bisa duduk berdampingan. Anak-anak diajak mengenal tarian, cerita rakyat, dan ritual lama, lalu diperlihatkan bagaimana semua itu dapat direkam, dipublikasikan, dan menjadi potensi kebanggaan baru. Namun, konflik kecil tak dapat dihindari. Ada yang menilai bahwa acara tradisional menghabiskan biaya dan waktu, sementara yang lain merasa bahwa tanpa acara itu, desa kehilangan ruh. Ada pula perdebatan tentang tata ruang, lahan mana yang boleh dibangun,
mana yang harus dilindungi. Disinilah kepemimpinan lokal diuji. Musyawarah menjadi alat utama untuk mencari titik tengah mengizinkan pembangunan berjalan, tetapi tetap memberi tempat bagi lanskap, situs, dan kenangan yang menjadi penopang identitas pada Akernia. Modernisasi di Trenggalek adalah perjalanan mencari keseimbangan. Ia menuntut keberanian untuk berubah, sekaligus kebijaksanaan untuk menjaga apa yang penting. Di setiap sudut kota dan desa, kita bisa melihat dua dunia yang bersisian. Warung kopi dengan wifi berdampingan dengan lumbung padi. Anak-anak merekam video ritual desa dan membagikannya secara daring. Para petani menggunakan pupuk organik sambil memantau cuaca melalui aplikasi di ponsel. Semua itu menunjukkan bahwa identitas tidak harus kaku. Ia bisa tumbuh, menyesuaikan diri, dan tetap berakar pada nilai yang sama. Kebersamaan, kerja keras, dan rasa hormat pada tanah tempat mereka berdiri. Dengan kesadaran itulah, masyarakat Trenggalek melangkah ke masa depan. Mereka belajar dari masa lalu, memanfaatkan peluang hari ini, dan menata sita-cita Ishak hari. Modernisasi bukan lagi ancaman yang menakutkan, melainkan alat untuk memperkuat diri selama mereka tidak lupa siapa mereka dan dari mana perjalanan panjang ini bermula. Di tengah hamparan pegunungan yang membingkai ruang hidup, Trenggalek hari ini berdiri sebagai wilayah yang sabar, pelan namun pasti menata dirinya. Banyak orang luar masih mengenalnya dari cerita lama, kisah tentang desa-desa berkebet, praktik kepercayaan yang misterius, dan reputasi yang kerap disandingkan dengan Banyuwangi dalam hal ilmu santet. Namun bila seseorang benar-benar melangkah masuk, menyapa warganya, duduk di teras rumah sambil minum kopi yang baru diseduh, gambaran itu mulai berubah. Trenggalek tidak hanya tentang beang-beang dan desas-desus. Ia adalah tentang manusia yang bekerja, bermimpi, dan mencari masa depan tanpa harus memutus benang masa lalu di pusat kota. Deretan toko dan kantor pemerintahan berdiri bersisian dengan warung tua yang sejak puluhan tahun tak pernah sepi. Jalanan yang dulu lengang kini lebih ramai oleh pelajar, pegawai, dan pedagang kecil yang meniti keseharian. Pembangunan infrastruktur membuka jalur-jalur baru, memudahkan akses ke wilayah yang dulu sulit dijangkau. Internet memperpendek jarak dengan dunia, membawa kabar, peluang, dan pengetahuan. Tetapi perubahan itu tidak serta-merta menghapus raut keakraban khas Trenggalek. Sapaan sopan, kebiasaan membantu tetangga, dan keengganan untuk tergesa-gesa dalam mengambil keputusan di desa-desa pesisir. Anak-anak bermain di tepian ombak, sementara perahu nelayan menanti gelombang yang tepat. Para petani menunduk di pematang sawah, memeriksa batang padi yang mulai berat berisi. Di lereng-lereng, kebun cengkeh, durian, dan kopi menjadi penopang ekonomi rumahan. Pemerintah daerah mulai mengemas potensi itu menjadi produk unggulan, mendorong wirausaha lokal tanpa memaksa mereka meninggalkan kara-kara yang sudah lama teruji. Di beberapa sudut, muncul komunitas muda yang menghubungkan tradisi dengan gagasan kreatif, festival kecil, pasar UMKM, dan ruang belajar yang terbuka bagi siapapun. Tetapi stereotip adalah bayang-bayang yang tak mudah hilang. Masih ada orang luar yang datang dengan prasangka, seolah setiap kejadian ganjil harus dikaitkan dengan dunia tak kasat mata. Warga Trenggalek tak menepis sepenuhnya cerita lama mereka, mengakuinya sebagai bagian dari memori kolektif, namun mereka juga berusaha menempatkannya pada tempat yang wajar. Ada upaya menjelaskan bahwa santet dalam narasi lokal seringkali lebih dekat dengan simbol ketakutan sosial, kecemburuan, dan konflik tersembunyi daripada praktik yang benar-benar mendefinisikan identitas daerah. Di ruang-ruang diskusi, tokoh agama, budayawan, dan akademisi bertemu, mengajak masyarakat melihat ulang kisah-kisah tersebut secara kritis, namun tetap hormat pada akar tradisi. Sekolah-sekolah kini membuka mata generasi muda pada pengetahuan yang lebih luas, memberi mereka bahasa baru untuk memaknai dunia. Mereka belajar tentang sejarah daerah bukan sekadar dari mitos, melainkan dari arsip, peninggalan, dan penelitian. Namun pelajaran itu tetap diikat pada nilai lokal, gotong royong, sopan santun, dan tanggung jawab pada lingkungan. Anak muda Trenggalek tumbuh dengan dua kaki, satu berpijak pada tanah leluhur, satu lagi melangkah ke arah masa depan yang menuntut keterampilan digital, kreativitas, dan keberanian mengubah keadaan. Perlahan, sektor pariwisata menemukan ritme yang lebih matang. Pantai-pantai yang dulu hanya dikenal warga sekitar mulai ditata,
tetapi tidak dibanjiri dengan pembangunan berlebihan. Beberapa air terjun, goa, dan jalur trekking diperkenalkan dengan konsep ekowisata, mengedepankan keberlanjutan. Pengunjung diharapkan datang bukan hanya untuk memotret, tetapi juga untuk belajar, menghargai alam dan budaya setempat. Disinilah Trenggalek mencoba melampaui stereotip, bukan sebagai tempat yang menakutkan, melainkan sebagai ruang yang menawarkan keheningan, keramahan, dan keaslian. Dalam forum-forum resmi, muncul kesadaran bahwa citra daerah adalah aset. Pemerintah dan masyarakat membangun narasi baru, narasi yang jujur, tidak menutupi sisi gelap, tetapi juga tidak membiarkan sisi gelap itu menjadi satu satania cerita. Mereka mengingatkan bahwa setiap wilayah di Nusantara menyimpan kisah mistisnya sendiri, namun hanya sedikit yang bersedia menafsirkan dan mengolahnya menjadi pelajaran. Bagi Trenggalek, keberanian itulah yang kini berharga, keberanian untuk merawat ingatan tanpa terperangkap olehnya pada akhirnya. Trenggalek hari ini adalah percakapan antara masa lalu dan masa depan. Di satu sisi, legenda dan kepercayaan masih berbisik di malam-malam sunyi. Di sisi lain, suara mesin, dering telepon, dan cahaya layar menandai hadirnya dunia baru. Di antara keduanya, masyarakat berusaha menjaga keseimbangan agar identitas tidak larut dan kemajuan tidak kehilangan arah. Dengan cara yang sederhana dan tenang, Trenggalek perlahan menulis ulang dirinya, bukan dengan menyangkal stereotip, melainkan dengan hidup melampauinya.